Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim KUY yang saya cintai karena Allah, pagi ini insyaallah biidznillahi ta'ala nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah, kita akan belajar tentang bab darah. Dan insyaallah akan ada pembahasan tentang bagaimana kondisi dibacanya premenopause ya. Premenopause itu adalah kondisi seorang wanita yang dia akan menemui masa menopause ya. Dan insyaallah ini juga akan kita bahas. Tapi sebelumnya kita akan membahas tentang darah kebiasaan wanita. Dan rujukan yang saya ambil adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kenapa saya ambil dari kitabnya beliau? Karena kalau saya mengambil dari kitab-kitab yang lain, dan pernah saya baca juga kitabnya dari madhab Syafi'i, Matan Abi Syija, dan dari kitabnya Abu Malik, ya fikih wanita, itu bermacam-macam pendapat ya tentang masalah haid ini. Dan memang teman-teman, di dalam agama Islam kita yang mulia ini, yang namanya permasalahan fikih, tolong digarisbawahi, permasalahan fikih ini adalah permasalahan ijtihadiyah. Permasalahan fikih itu adalah permasalahan yang memang banyak sekali para ulama berbeda pendapat. Ya, ini sudah saya jelaskan juga kemarin ketika saya mengisi kajian di Masjid Pogung Baru. Itu kan fikih itu banyak ikhtilafnya, banyak perbedaan pendapatnya. Maka sikap kita sebagai seorang penuntut ilmu adalah melihat dengan bijak setiap permasalahan yang ada di dalam fikih dan perbedaan pendapat di dalamnya. Ya, subhanallah teman-teman, ya. Jangan sampai kita sudah berhubungan baik dengan teman kita, tetapi ternyata ada masalah yang kita berbeda pendapat dengannya, dan endingnya kita nggak mau lagi berteman. Itu jangan sampai. Ya, karena memang masalah fikih ini para ulama pun berbeda pendapat. Imam Syafi'i beda pendapatnya dengan Imam Malik, Imam Malik beda pendapatnya dengan Imam Ahmad, Imam Ahmad beda pendapatnya dengan Abu Hanifah. Tapi apakah mereka saling menjatuhkan? Apakah mereka akhirnya tidak berteman? Tidak. Semuanya sama, saling memuliakan. Jadi kalau teman-teman misalnya nanti di dalam pembahasan darah haid, Ustazah, saya tuh pernah mendengar bahwa haid itu paling banyak 15 hari, paling sedikit itu 1 hari. Oke, ada pendapat seperti itu ya. Tetapi nanti saya juga pernah melihat ada pendapat seperti itu. Tapi nanti kalau yang dijadikan sebagai barometer atau rujukan adalah harinya, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memberitahukan dalam masalah haid di dalam Al-Quran 1 ayat pun tentang berapa minimal haid dan berapa banyaknya haid, maka kata Syekh Utsaimin, maka kita tidak perlu membatasi. Karena kalau kita membatasi, kata Syekh Utsaimin, kita akan dibuat pusing sendiri. Iya enggak? Misalnya teman-teman yang haidnya berapa hari gitu ya, ini kok
Haidnya maju mundur, banyak sedikit ya. Biasanya fokusnya bukan di darahnya, tapi fokusnya di hitungan hari. Kalau yang mengambil pendapat adanya jumlah sedikit dan banyaknya hari. Kenapa saya ambil metode Syekh Utsaimin? Karena beliau itu lebih fokus ke masalahnya, ke darahnya. Kan kita masalahnya lagi di sekitar darah. Ya. Beliau mengatakan, Syekh Utsaimin mengatakan bahwa asal darah wanita itu, darah wanita yang keluar dari rahim wanita itu asalnya adalah darah haid. Yaitu asal muasalnya. Kalau seumpama, kata Syekh Utsaimin ini kaidahnya beliau, kalau seumpama ternyata ada yang keluar dari dalam diri wanita itu, sifat-sifat darah yang keluar itu bukan maksudnya adalah darah haid, kata Syekh Utsaimin berarti kemungkinannya dua. Apakah itu darah istihadah atau darah nifas? Sudah, darah nifas sudah tahu kapan darah nifas keluar, ketika seorang wanita setelah melahirkan. Dan ini menurut saya lebih enak untuk kita jadikan sebagai patokan. Yuk bismillah, teman-teman yang belum punya bukunya nanti bisa di-download. Ya, ada bukunya Syekh Utsaimin. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya, semoga sudah ada, darah kebiasaan wanita. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya itu dammut tabi'i ya lin nisa. Karya Syekh Utsaimin, Risalah fid dima'it tabi'iyah lin nisa. Ini bahasa Arabnya. Boleh di-download. Dan free insyaallah. Jadi sudah banyak, Masya Allah, penerbit-penerbit yang mereka mengizinkan untuk kita mendownload ya risalah atau buku kecil yang ditulis oleh Syekh Utsaimin berkaitan dengan darah-darah yang ada pada diri wanita. Baik, di sini beliau pertama kali membahas tentang muqaddimah, pendahuluan dari kitab yang beliau tulis, dan kita tidak akan membahasnya ini karena waktunya nggak cukup ya teman-teman. Langsung kita masuk ke definisi haid. Ya, apa itu haid? Haid secara lughatan kata Syekh Utsaimin adalah sayalani syai'i wa jariyanihi. Haid itu secara bahasa itu mengalir, mengalirnya sesuatu. Wa fi syar'i dammun yahdutsu lil untha bi muqtada at-tabi'iyya biduni sababin fi awqatin ma'lumah. Kata Syekh Utsaimin, haid dari istilahan itu artinya adalah darah yang terjadi atau yahdus itu darah yang mengenai seorang wanita dan sifatnya adalah tabi'i, sifatnya adalah alami, darah yang wanita itu pernah merasakan adanya darah tersebut keluar darinya dan sifatnya alami biduni sabab. Ya, biduni sabab ini perlu digarisbawahi, tanpa adanya sebab. Berarti ketika Syekh Utsaimin mengatakan biduni sabab, ini berarti asal muasal darah yang keluar pada diri wanita itu haid. Biduni sabab berarti kecuali kalau ada sebab. Misalnya sebabnya apa? Sebabnya ketika melahirkan. Biduni sabab artinya berarti darah haid ini memang nggak ada sebabnya. Maksudnya gimana? Nggak ada sebabnya. Karena kalau ada sebab, misalnya sebab melahirkan, berarti darah yang keluar dari wanita ini bukan disebut darah haid, tapi darah nifas. Ya, ini namanya biduni sabab, tanpa adanya sebab. Karena asal muasal darah yang keluar dari wanita dan itu sifatnya alami adalah darah haid. Dan termasuk diantaranya juga biduni sabab, tidak ada sebab karena penyakit. Jadi ada dua, biduni sabab ini ada dua. Tanpa ada sebab karena penyakit dan tanpa ada sebab karena melahirkan. Karena kalau adanya sebab penyakit, maka darah ini dinamakan dengan darah istihadah. Darah apa? Istihadah. Baik. Fi awqatin ma'lumah. Ingat ya, darah haid ini adalah darah yang keluar dari seorang wanita. Sifatnya apa tadi teman-teman? Alami. Terus, itu poin pertama. Poin kedua, tanpa sebab. Poin ketiga, setiap wanita dia sudah tahu harinya kapan haid. Fi awqatin ma'lumah. Jadi harinya tuh udah tahu, oh ini tuh hariku haid gitu, udah tahu dia. Jadi 3 poin ini harus diingat-ingat terus. Fahuwa damun tabi'i laysa lahu min maradin aw jurhin aw suqutin aw wilada wa bima annahu damun tabi'i, nanti saya terjemahkan. Fa innahu yakhtalifu bihasbi halil unsa wa bi aitiha wa jawiha lidzalika takhtalifu fihi an-nisa ikhtilafan mutabayinan zahiran. Kata Syekh Utsaimin, karena setiap wanita itu unik,
Setiap kita itu unik teman-teman. Ada nggak kita sama persis dengan kembaran kita? Ada, dari sifatnya, dari haidnya, ada nggak? Ada, subhanallah. Allah dat yang maha luar biasa, dengan keagungannya Allah menciptakan setiap wanita itu unik, ya. Dan dari keunikan yang Allah berikan teman-teman, maka ini juga ada kaitannya dengan haid, kata Syekh Utsaimin. Maka dari itu setiap wanita bihasbi halil unsa, setiap wanita ini tidak ada yang sama dalam mendapatkan haid, tergantung dari setiap wanita, yang tergantung dari lingkungan misalnya, dari keturunan misalnya. Nah, ini yang mempengaruhi masalah haidnya wanita. Atau zaman sekarang yang bisa mempengaruhi waktu haidnya wanita itu biasanya pola makan. Ya, zaman sekarang pola makan, pola hidup, pola berpikir, nah ini mengaruhi semua tuh. Atau adanya zat-zat tambahan yang dimasukkan ke dalam tubuh, misalnya alat kontrasepsi, atau misalnya pil pencegah haid, atau pil perangsang haid. Karena ada tuh orang nggak dapat haid, dia minum pil biar dapat haid. Atau juga orang yang nggak pengen haid, minum pencegah haid. Nah, ini kan zaman dulu kan nggak ada kayak gitu. Ya, makanya masya Allah ini adalah tambahan pada zaman sekarang. Ya, jadi wanita-wanita zaman dahulu kala, sebelum adanya alat kontrasepsi, sebelum hormonnya kacau balau kayak sekarang, sebelum makanannya bukan boba-bobaan, ya, bukan junk foodan, bukan apa lagi teman-teman. Sebelum malam jadi siang, siang jadi malam, ini kan pola hidup nih. Zaman dulu kan orang ba'da isya tidur. Ya, zaman sekarang siang dibikin malam, malam dibikin siang. Berarti pola hidupnya udah kacau balau. Ya, apalagi tadi yang menghalangi pil-pil yang masuk. Ya, zaman dulu sebelum itu semuanya datang, maka ketika ada wanita ya yang dia sudah balik keluar darah haid, maka biasanya wanita-wanita ini akan bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Beda sama kita zaman sekarang. Orang yang haid maju mundur itu kadang suka bingung sendiri. Iya nggak teman-teman? Sampai tanya ke ustadz, ini gimana ya? Haidku tuh maju mundur ya. Haidku tuh sedikit banyak ya. Dan lupa kalau ternyata ada sesuatu yang salah, yang keliru dalam kehidupannya sendiri. Ya, mungkin makannya kurang dijaga, mungkin pola hidupnya yang kacau balau, mungkin juga dia memakai alat kontrasepsi, mungkin juga dia meminum pil pencegah haid atau perangsang haid, ataupun dia mungkin lagi stres, ya mau menghadapi ujian. Itu biasanya haid juga sangat-sangat berpengaruh dengan haidnya. Misalnya haidnya yang tadinya pas lagi belum ujian tuh 5 hari, pas lagi ujian jadi bisa 10 hari, itu bisa. Ya, itu adalah sesuatu yang mempengaruhi pada zaman sekarang. Baik. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin, wal hikmatu fi, ini panjang sekali ya. Intinya bahwa haid itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada wanita masa-masa haid, berarti ada hikmahnya. Ya. Dan hikmahnya panjang sekali. Beliau mengatakan terkait dengan janin, annahu lamma kana al-janin fi batni ummihi la yumkin an yataghadda bihi man kana kharij al-batn wa la yumkin li arhamil khalq bihi an yusal ilaihi syai'an min al-ghada. Kata intinya ini panjang sekali kalau saya bacakan. Intinya janin yang ada di dalam rahim wanita itu kan belum bisa makan. Siapa yang mau nyuapin janin dalam rahim wanita? Enggak ada. Ya. Maka dengan kemahabaikannya Allah jadikan mayoritas, tapi enggak semuanya. Ada juga yang haid dalam kondisi hamil. Ya, mayoritas orang yang hamil itu enggak haid. Ya, catat dulu, mayoritas orang enggak hamil tidak haid. Tapi apakah ditemukan orang hamil haid? Ya, ada. Tapi itu sedikit jumlahnya. Ya, sedikit jumlahnya. Untuk apa hikmahnya orang yang hamil itu enggak haid? Karena Allah menginginkan darah yang biasanya keluar Allah proses menjadi makanan, menjadi nutrisi yang siap diberikan kepada janin yang berada di dalam rahim seorang ibu. Masya Allah ya. Allah baik banget kan teman-teman. Allah punya cara bagaimana menyampaikan rizki kepada janin. Subhanallah.
Berarti kita harus yakin janin aja dikasih rizki sama Allah. Bagaimana kita yang sudah berada di muka buminya Allah, pasti Allah kasih rizki. Masya Allah. Ya, dan ini keyakinan yang harus kita miliki. Kemudian beliau mengatakan fi as-sinnul ladzi ya'ti fihi al-haid. Beliau mengatakan ada beberapa perbedaan pendapat. Nah, ini saya suka nih Syekh Utsaimin. Beliau itu kalau ada perbedaan pendapat beliau sampaikan ya di dalam kitab beliau, tapi beliau nanti merojihkan pendapat terkuat itu yang mana gitu, Masya Allah. Beliau mengatakan fassinnul ladzi yaghlibu fihi al-haid huwa ma baina 12 sana ila 50 sana wa rubbama hadatil untha qabla dhalika aw ba'dahu bihasbi haliha. Ya. Wa qad ikhtalafa al-ulama rahimahullah hal lis-sinn alladhi ya'ti fihi al-haid haddun mu'ayyan بحيث لا تحيض الأنثى قبله ولا بعده وإنما يأتيها قبله أو بعده فهو دم فساد لا حيض. اختلف العلماء في ذلك. قال الدارمي بعد أن ذكر الاختلافات كل هذا عندي خطأ لأن المرجع في جميع ذلك إلى الوجود فأي قدر وجد في أي حال وسن وجب جعله حيضا والله أعلم. وهذا الذي قاله الدارمي هو الصواب kata Syekh Utsaimin wa huwa ikhtaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Famata ra'at al-untha al-haid fahiya haid. Gini. Kata beliau, para ulama itu berbeda pendapat. Kapan waktu paling muda untuk wanita mendapatkan haid? Ada yang mengatakan 12 tahun sampai 50 tahun dan ini ada kaitannya dengan menopause nanti. Ya, ada yang mengatakan 9 tahun itu paling sedikit haid dan ada yang mengatakan tidak ada batasannya. Ya, tidak ada batasannya. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala beliau merojihkan, memperkuat pendapat Ad-Darimi. Ad-Darimi ini adalah seorang ulama besar ya, yang mengatakan bahwa sesungguhnya famata ra'atil untha al-haid, kapanpun seorang wanita melihat darah keluar dari rahimnya, di dalam celana dalamnya misalnya ya, dalam sidinya, fahiya haid, dan itu pada dasarnya haid. Ya. Wa in kanat duna tis'a sinin, walaupun usianya kurang dari 9 tahun. Nah, ini kan enak tuh. Enak kan? Maksud saya tuh enak tuh pas kurikulum ini pas sampai nanti hari kiamat nanti. Ya, karena zaman sekarang itu banyak anak-anak yang mengalami masa haid lebih cepat dari masa-masa kita. Ingat enggak ibu-ibu, dulu kita haid usia berapa? Rata-rata ya, SMP, ada yang SMA baru haid. Kayaknya enggak ada deh, ya. Ada yang SD sudah haid, mungkin ada, ya. Zaman sekarang anak kelas 3 SD udah haid. Kelas 4 SD udah haid, kelas 5 SD sudah haid. Ada? Padahal usia kelas 5 SD atau kelas 3 SD itu usianya sudah 9 tahun atau belum? Belum. Kalau masuk SD-nya 6 tahun, ya 7, 8 berarti ya. 9 ya 8,5. Berarti kan belum 9 pas. Nah, orang-orang yang mengatakan 9 tahun itu adalah batas minimal, yang berpendapat seperti ini, maka kalau ada orang berpendapat fikih, misalnya dalam masalah fikih orang berpendapat saya ikut pendapat yang 9 tahun saja. Berarti kalau anaknya dia punya anak, kalau dia punya anak dan ternyata anaknya itu keluar darah sebelum 9 tahun, berarti darah tersebut dihitung dengan darah istihadah. Jadi gini loh teman-teman, dalam hidup ini kalau masalah fikih, kaidahnya begini. Ada perbedaan pendapat ulama, oke? A, B, C. Sekarang kita mau pilih yang mana? Mau pilih pendapat A atau pendapat B atau pendapat C? Setiap kita punya pilihannya masing-masing. Dan harus sama dengan teman kita. Pilih yang mana pendapat teman-teman dan kerjakan sesuai yang diyakininya. Paham ya? Jadi nggak usah memaksakan diri. Kok kalau saya ambil pendapat yang 9 tahun ya monggo silakan. Berarti kalau panjenengan ambil pendapat yang minimal haid itu 9 tahun. Kalau putrinya panjenengan haid sebelum 9 tahun berarti itu darah istihadah. Tapi kalau kita ambil pendapat seperti Syekh Utsaimin yang mengatakan bahwa tidak ada batas minimal seorang wanita itu mendapatkan haid, usianya tidak ada batasannya. Apa dalil mereka? Dalil mereka ada dalam Al-Quran.
di mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan satupun angka di dalam Al-Qur'an berapa batasan minimal haid. Maka kalau kita ambil pendapatnya Syekh Utsaimin, maka siapapun dari putri kita yang haid sebelum usia 9 tahun maka itu dinamakan haid. Kok bisa Ustazah? Iya, karena kan ambil pendapat yang itu. Dan berlaku baginya hukum haid, enggak usah sholat, enggak usah puasa. Kalau yang tadi ummahat yang dia ambil 9 tahun, kalau putrinya haid sebelum 9 tahun berarti dia katakan kepada putrinya mau ambil mana? Mau ikut mamah atau ikut pendapatnya siapa? Kalau mau ikut pendapat ibunya berarti darah keluar itu istihadhah. Gitu loh. Dan subhanallah ya teman-teman, hikmahnya Masya Allah ya. Kenapa kita harus paham masalah haid ini? Hikmahnya adalah agar kita bisa mengajarkan anak-anak kita ketika mereka nanti masa ketika mereka datang haid. Baik, batasan yang tadi di awal teman-teman yang mengatakan 12 tahun sampai 50 tahun, atau ada yang membatasi 9 tahun sampai 50 tahun, ini berkaitan dengan masalah menopause. Ya. Kalau ada orang membatasi diri bahwa haid itu adalah masa keluarnya darah dari usia 9 tahun sampai 50 tahun, atau dari usia 12 tahun sampai 50 tahun, artinya ketika darah itu keluar di kondisi usia 51 tahun, ya, berarti darah ini bukan lagi darah haid, tapi darah istihadhah. Karena sudah melebihi. Kan tadi pendapatnya sampai 50 tahun. Gimana? Tetapi pendapatnya Syekh Utsaimin mengatakan, kalau ada wanita 51 tahun masih mendapati dirinya keluar darah, maka Syekh Utsaimin mengatakan itu adalah darah haid. Jadi sekarang ibu mau ambil pendapat yang mana? Kalau ambil pendapat yang pertama, batasnya kan sampai 50 tahun, oke? Berarti wanita yang haid di atas 50 tahun itu hitungannya istihadhah, karena batasnya 50 tahun. Kalau kita nggak mengambil batas usia, berarti kalau ada wanita di usia 51 tahun dia haid, dia keluar darah, maka hukumnya adalah darah haid. Bisa dipahami ya? Terserah teman-teman mau nulis seperti apa, nyatat, yang penting paham dengan tulisannya sendiri. Ya. Jangan sampai nulis malah bingung iki opo maksudnya gitu ya. Sudah? Ini kaidah ini harus benar-benar hafal loh ya, harus benar-benar, bukan hafal, dipahami dulu. Oke, saya cek satu orang. Ibu, ya, nyenengan. Usianya berapa? Masya Allah, kata ibunya, ya Allah Ustaz, kok ya anak yang di anak udah deg-degan gitu ya. Enggak, 54. Nun saya mau tanya. Masih keluar darah? 50, berarti nyenengan ketika usia 51 tahun masih keluar darah? Masya Allah. Masya Allah, Allahumma barik. Lah sekarang jenengan ambil pendapat yang mana tuh? Ambil pendapat yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, Masya Allah. Berarti kalau jenengan misalnya kemarin ya usia 52 tahun masih keluar darah, berarti itu dihukumi darah haid atau darah istihadhah? Ahsanti, Masya Allah, paham berarti, barakallahu fiik. Ya, berarti gitu ya. Nah, kalau ada yang ngambil tadi, terima kasih Ibu atas jawabannya. Kalau ada yang mengambil tadi usia itu tadi 9 sampai 50 tahun misalnya, dia membatasi diri, ya karena memang ada ulama yang berpendapat seperti ini. Berarti kalau dia usia 51 tahun masih dapat darah, berarti itu udah bukan darah haid lagi, tapi darah istihadhah. Dia wajib baginya salat, dia wajib baginya puasa. Ya. Ustaz, emang boleh kita ambil pendapat itu? Boleh, silakan. Dan ada ulama yang mengatakan itu, gitu ya. Tapi kalau salah gimana? Udah bukan dosanya kita, ya dosanya orang yang mengatakan. Ya, baik. Sampun nggih, alhamdulillah. Itu tolong dipahami dulu. Ya, baik. Kemudian di sini, teman-teman, muddatul haid. Ini dia. Kalau tadi kan kita lagi membahas tentang usia, ya berapa minimal dan maksimal. Ternyata yang rajih, kalau menurut pendapat Syekh Utsaimin, karena saya ada membacakan kitabnya beliau, menerangkan kitabnya beliau, berarti beliau Syekh Utsaimin mengambil pendapat bahwa tidak ada batas usia minimal dan maksimal orang mendapatkan haid. Selagi dia keluar darah dan sifat-sifat dalam darah itu adalah darah haid, maka itu disebut dengan damul haid atau darah haid. Baik, muddatul haid, berapa waktunya? Ya, kita akan bahas ini. Waktu orang haid itu berapa lamanya? Syekh Utsaimin mengatakan, faqad ikhtalafa fihi al-ulama ikhtilafan kabiran.
kata Syekh Utsaimin. Lihat Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin itu orang yang berilmu, teman-teman. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Semoga Allah memberkahi Syekh Utsaimin di dalam kuburnya, meluaskan kubur beliau, menjadikan beliau seorang yang mengangkat derajat beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang Indonesia yang dulu muridnya beliau termasuk Ustaz Yazid rahimahullahu taala, itu gurunya Syekh Utsaimin, muridnya Syekh Utsaimin. Ya, dan memang masya Allah ya, kitab-kitab beliau itu mudah dicerna bagi para penuntut ilmu. Ya, hanya saya ambil apa yang beliau tulis. Kata beliau, kata Syekh Utsaimin, faqad ikhtalafa fihi al-ulama ikhtilafan kabiran. Kata beliau, banyak ulama ya, mereka berbeda pendapat dalam kabiran. Itu kabiran itu besar. Jadi mungkin pendapat ulama berbeda tentang menentukan jumlah hari haid ada berapanya. Itu banyak pendapatnya. Ya masya Allah. Alhamdulillah kita nggak diminta untuk belajar ya teman-teman. Bisa dibayangkan nggak sih guru-guru kita itu dulu waktu mau menuliskan begini nih, buku yang ada di depannya tuh puluhan buku. Ya, kalau kita satu buku aja udah mumet. Iya nggak ibu-ibu? Kalau para ulama zaman dulu mereka banyak buku. Baik. Syekh Utsaimin mengatakan nahwa 6 aqwal atau 7. Qala Ibnu al-Mundhir wa qala Ta'ifa laysa li aqallil haid wala li aktsari haddu bil ayyam. Qultu wa hadha qaul ka qaulud Darimi as-sabiq wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa huwa as-shawab li anna yadullu 'alal kitabi was sunnah wal i'tibar. Taib. Lagi-lagi Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa ada para ulama yang membatasi jumlah haid seorang wanita. Saya pernah membaca kitab rujukan dari madhab Syafi'i yang mengatakan bahwa yang namanya wanita itu haid minimal 1 hari 1 malam. Ya gitu kan ya. Itu pendapat, enggak apa-apa, kita hargai pendapat mereka. Dan paling banyak 15 hari, gitu kan ya. Itu pendapat. Pendapatnya Syekh Utsaimin sama dengan pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sama dengan pendapatnya Ad-Darimi. Pendapatnya beliau mengatakan bahwa tidak ada batas minimal dan maksimal wanita yang sedang mendapatkan haid. Berarti teman-teman, dalam hal ini kita tahu bahwa sesungguhnya sedikit atau banyaknya darah, ketika wanita itu mendapati darah, yang menjadi fokus bukan berapa lamanya, tapi yang menjadi fokus bagi para wanita adalah mendeteksi darahnya. Ya, darahnya itu dideteksi. Ya, ini nih kayaknya tuh ciri-ciri darah haid atau darah istihadhah. Yang paling mudah untuk bisa kita deteksi adalah dari aroma darah. Kalau semakin busuk aromanya, semakin tidak sedap, itu bisa dipastikan kata para ulama itu darah haid. Tetapi kalau aroma darahnya seperti aroma darah yang keluar dari kulit kita, dari anggota badan lain selain rahim, maka bisa dipastikan itu adalah darah istihadhah. Masya Allah ya. Jadi ini akan lebih mudah nanti untuk kita mengenali apakah ini darah haid atau darah istihadhah. Dan darah istihadhah itu biasanya lebih cerah daripada darah haid dari warna. Warna darah istihadhah itu lebih cerah daripada darah haid. Darah haid itu lebih pekat. Ya, itu dari warnanya. Oke. Dan pendapatnya Syekh Utsaimin yang mengatakan tidak ada batasnya berapa hari untuk wanita haid didukung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekh Utsaimin mengatakan, "Hadhihi al-mas'alah laysat mawjuda fi kitabillahi wala sunnah Rasulullah SAW ma'a anna al-hajah bal ad-darura da'iyya ila bayaniha falau kanat mimma yajibu 'ala al-ibadi fahmihi wa ta'abbud lillahi bima liyubayyinuhu Allah wa rasuluhu bayanan zahiran li kulli ahadin li ahammiyati al-ahkam al-martabati 'ala dhalik min as-salati was-siyami wan-nikahi wat-talaqi wal-irth wa ghairiha min al-ahkam." Kama bayyanahu Allah wa rasuluhu adada salawati wa awqatiha wa ruku'iha wa sujudiha wa zakati amwaliha wa ansabihi wa miqdari wa misrahima wa siyami muddatihi wa zamanihi. Masya Allah. Nih ibu-ibu, saya izin menyampaikan pendapat Syekh Utsaimin. Kata Syekh Utsaimin, haid ini erat kaitannya dengan perintah-perintah Allah yang lain. Contoh, erat kaitannya dengan salat. Iya enggak? Darah haid ini berapa banyaknya, atau darah ini ketika keluar dari seorang wanita itu ada kaitannya dengan sholat. Ya, orang haid boleh sholat apa enggak?
Enggak boleh. Orang istihadah salat apa enggak? Salat. Dan ada kaitannya dengan puasa. Orang haid puasa apa mboten? Enggak. Orang istihadah puasa apa mboten? Puasa. Ada kaitannya dengan nikah. An-nikah. Ya. Itu nanti kalau misalnya ada janda. Ya. Contohnya misalnya dia sedang haid. Ini juga nanti ada kaitannya, atau tolak, perceraian. Ya, ini juga ada kaitannya. Al-irs itu berarti dalam pembagian warisan. Kalau menurut Syekh Utsaimin, ini semua ada kaitannya dengan ahkam-ahkam yang ada. Tetapi kata Syekh Utsaimin, di dalam Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan sebagai panduan untuk kita, dan dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW yang sahih sebagai panduan kita, itu tidak disebutkan satupun dari Rasulullah SAW tentang batasan hari haid. Dan Al-Quran juga tidak menyebutkan itu. Kata beliau, seandainya kata beliau Allah menyebutkan ada berapanya hari haid, pasti Allah sebutkan dalam Al-Quran. Seandainya jumlah haid itu sangat-sangat benar adanya, maka pasti Rasulullah SAW itu menyampaikan dalam hadis-hadis sahihnya. Tapi ternyata kan kenyataannya kata Syekh Utsaimin nggak ada. Coba ibu-ibu cari satu ayat ya tentang jumlah haid seorang wanita dalam Al-Quran, nggak ada. Coba ibu-ibu cari hadis sahih yang berkaitan dengan jumlah angka wanita haid. Ada nggak dalam hadis-hadis sahih? Nggak ada. Ya, maka Syekh Utsaimin mengatakan bahwa sesungguhnya bilangan angka haid 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari sampai 15 hari itu bukan berasal dari Al-Quran dan bukan berasal dari hadis-hadis yang sahih. Gitu ya. Itu kaidah emas itu, menurut saya itu kaidah. Jadi biar kita nanti nggak pusing ke depannya. Ya, oke. Kemudian beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan agama Islam ini bukan untuk mempersulit hambanya, tetapi untuk mempermudah. Innad din yusr, bahwa agama ini adalah mudah. Maka kata Syekh Utsaimin, ketika kita tidak membatasi jumlah haid itu berapa, kata Syekh Utsaimin, maka itu adalah lebih mudah untuk kita mendeteksi apakah itu darah haid ataupun darah istihadah. Ya, ini kaidahnya ya. Baik, ini tentang masalah haidnya seorang yang hamil. Ini insya Allah tidak usah kita bahas. Ziyadatun au naqsun miswan tak. Nah, ini dibahas. Ini penting, pakai banget. At-tuwari al-haidi anwa. Al-awwal, kata beliau, ada masalah-masalah dalam haid ini biasanya. Al-awwal, yang pertama, ziyada au naqs. Ziyada itu bertambah atau berkurang. Ya, ini masalah ya yang ada pada zaman kita kan. Ternyata zaman dulu udah ada ziyada au naqs. Misl an takuna adatul mar'a 6 ayyam fayastamiru biha ad-dam ila 7 atau takunu adatiha ila 7 ayyam fatathiru li 6. Misalnya begini kata Syekh Utsaimin. Kalau ada wanita, dia biasanya haid 6 hari. Haid berapa hari, Bu? 6 hari. Dan ini adalah kebiasaan wanita. Catat baik-baik. Kebiasaan wanita haid itu 6 atau 7 hari. Kalau Syekh Sa'di, beliau mengatakan angka 7. Ya, Syekh Utsaimin mengatakan bahwa kebiasaan wanita, berarti ini biasanya mungkin dari ilmu titen. Atau ilmu titen enggak? Enggak ada, bilangan ini enggak ada dalam Al-Quran, enggak ada dalam sunnah, tapi pakai ilmu titen. Ilmu titen. Mungkin Syekh Utsaimin nanya, ya bisa nanya ke anak-anak perempuannya atau ke istrinya gitu. Biasanya berapa hari sih ya? 6 atau 7. Maka kata Syekh Utsaimin, ada kalanya wanita itu haidnya melebihi 6 atau 7, misalnya 8 ya. Atau justru lebih sedikit, yaitu berapa? 6 atau 7 kan itu kebiasaan. Lebih sedikitnya berapa teman-teman? 5 hari. Nah, itu contoh pertama. Ats-tsani taqaddam atau ta'akhkhar. مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فترى الحيض في أوله أو تكون عادتها في أول الشهر فتراه في آخره. Atau masalah lagi kata Syekh Utsaimin, kadangkala perempuan itu mendapati haidnya misalnya di akhir bulan. Mendapati haidnya di akhir bulan. Tiba-tiba jadi di awal bulan. Nah, itu biasa kata Syekh Utsaimin. Ya. Dan seperti apa kita menyikapinya? Waqad ikhtalafa ahlul ilmi fi hukm hadaini an-naw'ain was-shawab. Ada lagi kata beliau, para ahlul ilmi berikhtilaf dalam hal ini. Ya, maju mundurnya itu apakah itu disebut haid atau istihadah? Ada yang mengatakan berarti itu istihadah. Kalau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, Syekh Sa'di, saya pernah baca buku beliau tentang haid. Syekh Sa'di mengatakan, kata Syekh Sa'di berarti harus kembali ke adah, kembali ke kebiasaan wanita.
Karena beliau berpendapat kebiasaan wanita itu 7 hari. Kalau saya Sa'di ya, maka kalau wanita ini haid di hari ke-8, maka itu disebut dengan darah istihadah. Kalau saya Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kalau Imam Syafi'i mengatakan kalau ada wanita dia haid 15 hari, ya, maka di hari ke-16 itu bukan haid tapi istihadah. Gitu kan ya? Karena menyebutkan angka paling banyak 15 hari. Tapi Syekh Utsaimin tidak. Syekh Utsaimin mengatakan mata ra'atid dam fi haid wa mata tahurat minhu fa hiya tahir. Kata Syekh Utsaimin, setiap wanita baik itu haidnya maju atau mundur, baik itu misalnya 5 atau 6 atau 7 atau 8 atau di awal bulan atau di akhir bulan, kalau memang dia melihat ada pada dirinya darah yang keluar itu adalah ciri-ciri darah haid, kata Syekh Utsaimin, maka semuanya dihitung haid. Lebih mudah bagi kita untuk mengamalkannya ini. Sudah dicatat dulu, kaidah itu catat, penting, pakai banget. Teman-teman, ini kita akan berhenti di angka 6 masalah-masalah haid ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tapi izinkan untuk waktu yang lebih itu, saya izin membahas tentang ini masa-masa sebelum menopause ya. Oke, baik. Sudah? Berarti Syekh Utsaimin tidak membatasi adanya pembatasan waktu haid itu sendiri. An-naw'u tsalis, kata Syekh Utsaimin, di masalah yang ketiga adalah masalah pertama kan tadi haidnya 5 atau 8 gitu ya. Masalah kedua kadang di awal bulan, kadang di akhir bulan. Masalah yang ketiga an-naw'u tsalis sufra au qudrah bihaitsu taraddami asfar kama juruh au mutakaddiran baina as-safri was-sawad fahada in kana athna al-haid au muttasilan bihi qabla at-tuhri fa huwa haid nusabbitu lahu ahkamul haid wa in kana ba'da at-tuhr falaysa bihaid liqauli ummu atiyah radhiyallahu anha kunna la na'uddu as-sufra wal qudra ba'da at-tuhri syai'a. Begini permasalahannya. Masalah warna kuning atau keruh. Qudra itu keruh, sufra itu kuning. Jadi darah haid yang bisa kita ketahui dari pembelajaran kita hari ini, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning, ya, itu darah haid. Ada juga yang warnanya keruh. Keruh itu berarti mungkin ndak putih, ndak kuning, keruh. Itu warna lebih ke coklat. Lebih ke coklat itu juga darah haid. Coklat, flek-flek itu juga para ulama ada yang menyebutkan itu darah haid. Sampai ada yang bilang aswad itu hitam. Ya, jadi darah itu ada yang warnanya hitam. Saya baca di Syekh Utsaimin itu ada yang hijau juga. Ya, hijau. Wallahu ta'ala alam. Wanita dari negeri mana yang punya darah haidnya hijau? Ya. Di Indonesia ada nggak sih yang darah haidnya hijau? Tapi disebutkan loh sama Syekh Utsaimin dalam kitab beliau. Jadi darah itu ada merah kata beliau, ada kuning, ada coklat, ada aswad, ada hitam, ada hijau. Ya hijau itu terakhir, berarti mungkin sedikit kali ya. Dan kita juga nggak tahu ya wanita dari negeri mana yang haidnya warna hijau. Ya gawat kalau di Indonesia. Baik, di Indonesia rata-rata warna apa haid? Merah, terus coklat, terus hitam. Hitam ada ya. Tapi itu kapan tuh keluarnya biasanya hitam itu? Hitam pekat. Karena ada juga wanita yang nggak pernah keluar darah hitam. Adanya coklat. Ya, oke. Hitam, coklat. Berarti 4 itu ya. Merah, kuning, hijaunya enggak kan ya? Merah, kuning, hijau bukan lampu. Merah, kuning, coklat, hitam. Ya 4. Ya, baiklah. Kata Syekh Utsaimin, as-sufra atau warna kuning atau qudra, keruh, itu kalau seandainya keluar pada diri wanita, maka dia bisa melihat kondisi pada dirinya. Jikalau yang kuning-kuning itu keluar pada masa dia haid, ya, berarti artinya misalnya sebelum haid atau pas setelah darah merah itu keluar, ya, disambung dengan darah kuning. Itu biasanya begitu. Berarti ini belum tuhur, teman-teman, belum suci. Ya. Ingat, darah yang bersambung dengan darah haid itu adalah darah haid. Walaupun warnanya hitam, walaupun warnanya kuning, walaupun warnanya coklat, itu masih hitungannya darah haid. Ya, sudah. Berbeda ketika darah kuning ini keluar bukan di masa teman-teman haid.
Di tengah-tengah bukan masa haidnya tiba-tiba ada keluar kuning-kuning. Itu disebut bukan darah haid. Ya. Jadi patokannya kaidahnya kalau darah kuning ini keluar sebelum atau sesudah haid tapi masih dalam satu jalur yaitu waktu haid, maka itu adalah darah haid. Tapi kalau di tengah-tengah, ya teman-teman sudah suci, udah berapa hari, tiba-tiba keluar lagi, maka itu hitungannya bukan darah haid. Ya. Banyak di antara wanita yang belum waktunya suci, sudah suci duluan. Itu banyak. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya mereka mengatakan kok habis suci kok keluar lagi. Ya. Itu ada beberapa yang konsul begitu. Ya. Ustazah, saya itu kemarin udah suci Ustazah. Kok ya tiba-tiba keluar lagi? Kapan antum suci? Kemarin sore. Itu kapan keluar lagi darah kuning? Subuh. Nah, berarti mungkin waktu suci dia belum bersih. Ya. Masih ada nggak ditunggu gitu loh. Masih ada harusnya keluar, dia buru-buru suci. Nah, ini biasanya kebiasaan wanita sebagian begitu. Jadi lebih aman kata Syekh Utsaimin, dia nunggu dulu sampai bersih, benar-benar bersih, baru kemudian suci. Ya. Dan sucinya seorang wanita itu dilihat dari dua kemungkinan. Syekh Utsaimin menjelaskan ini. Bagaimana diantaranya ketika seorang wanita suci dia keluar cairan bening. Yang kedua, biasanya wanita suci itu biasanya ditandai dengan jufuf atau kering. Kering itu maksudnya nggak ada cairan sama sekali. Kering, sudah. Dan bukan berarti teman-teman mohon maaf, celana dalam kita sudah kering, di dalamnya udah kering. Paham nggak maksudnya? Bisa jadi di dalamnya masih ada cairan yang belum keluar. Ya, makanya ditunggu sebentar. Ya. Karena ada kondisi di mana perempuan itu mengatakan, "Oh, aku udah kering ini." Ternyata ya beberapa menit kemudian keluar cairan warna merah. Nah, itu berarti masih haid. Atau cairan bening tapi ada merah-merahnya jelaret, apa ya bahasannya? Flek merah, ada darah. Kata sebagian ulama itu termasuk darah haid. Berarti yang benar-benar putih kinclong tuh yang enggak ada campurannya. Baik itu warna kuning ataupun warna merah. Ya, kalau masih ada warna-warna seperti itu maka itu masih dihitung sebagai darah haid. Gitu ya, wallahu taala alam. Baik. Kemudian an-naur rabi', ya, Syekh Utsaimin mengatakan masalah yang keempat, taqatta'a fil haid bihaitsu tara yawman daman wa yawman naqa'an wa nahwa dzalik fa hadhihi halan. Kata Syekh Utsaimin, ada kalanya wanita itu terputus-putus mendapatkan haid. Seperti apa? Sehari keluar, sehari tidak. Ya, sehari keluar, sehari bersih. Ya, itu gimana tuh? Beliau menyebutkan al-halul awal, hal atau keadaan yang pertama, an yakuna hadza ma'al unsa daiman kulla waqtiha fa hadza damun istihadha yuthbitu lima tarau hukmul mustahadha. Masyaallah. Kalau seandainya dia terputus-putus tapi terus begitu terus. Ya, maksudnya setahun tuh begitu. Sehari keluar, sehari enggak, sehari keluar, sehari enggak, 1 tahun. Emang ada ustadzah? Ada. Zaman dulu sahabi ada yang begitu. Maka kata Syekh Utsaimin, kalau itu waktunya jangkanya panjang, 6 bulan, 2 bulan, terus keluar walaupun terputus-putus, kata Syekh Utsaimin, maka hukum yang diambil adalah darah istihadhah. Kalau dia terputus-putusnya dalam jarak waktu yang lama. Ya. Al-halu tsani, keadaan yang kedua, alla yakuna mustamiran ma'al untha biha ya'tiha ba'dul waqt ويكون لها وقت طهر صحيح فقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في هذا النقاء هل يكون طهرا أو ينسحب عليه أحكام الحيض ومذهب الشافعي في أصح قوله أنه ينسحب عليه أحكام الحيض فيكون حيضا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب الفائق ومذهب أبو حنيفة وذلك لأن القصة البيضاء لا ترى فيه ولأنه لو جعل طهرا لكان ما قبله حيضة وما بعده حيضة ولا قائل به وإلا لانقضت العدة القرى ب5 أيام ولأنه لو جعل طهرا لحصل به حرج ومشقة بالاغتسال وغير ذلك كل يومين. Begini, kata Syekh Utsaimin, kalau seandainya dia mustamiran terus-terusan tapi ada jedahnya, ada jedah, misalnya 1 hari keluar, 1 hari enggak, tapi setelah 7 hari mampet, ya, maka kata Syekh Utsaimin itu adalah darah haid, ya, darah haid.
Kenapa? Karena dia ada batas waktu untuk suci di kebiasaan kaum wanita. Ya, subhanallah teman-teman, subhanallah. Saya pernah mendengar pendapat salah satu ustadz di Indonesia Raya yang tercinta ini. Ya ini pendapatnya beliau, enggak apa-apa. Itu kan beliau berpendapat. Beliau mengatakan kalau yang darahnya itu terpotong-potong begitu, kata beliau, maka beliau mengambil pendapat kalau memang nggak ada darah ya mandi. Kalau ada darah lagi ya nggak mandi lagi, putus, nggak ada. Kalau dia bersih lagi, mandi lagi. Walaupun itu hanya 1 hari 1 malam, begitu terus. Bisa jadi dia 3 kali mandi, kata beliau. Itu pendapatnya beliau. Ya. Dan beliau Masya Allah seorang yang sudah senior. Ya tidak apa-apa. Kita berbeda pendapat dalam masalah fikih is okay, tidak apa-apa. Ya itu pendapat beliau dan kita mengambil pendapat yang lain, tidak apa-apa. Silahkan teman-teman, mana yang mau diambil. Kalau teman-teman mengambil pendapatnya ustadz tersebut yang mengatakan kalau adanya inqita'ud dam, adanya inqita'ud dam itu artinya dia terputus-putus darahnya dan wajib untuk mandi apabila tidak melihat darah, berarti teman-teman harus mandi walaupun 2 jam sekali. Kan ambil pendapat yang itu. Kan saya udah bilang dari awal, yang namanya fikih itu sesuai keyakinan kita dan kita harus tahu konsekuensinya apa ketika mengambil pendapat itu, gitulah. Tapi kalau pendapatnya Syekh Utsaimin, beliau mengatakan ditunggu dulu sampai batas wajar seorang wanita haid, yaitu 6 atau 7 hari. Kalau misalnya dia 6 hari sudah selesai, berarti itu darah haid. Tapi kalau sudah hari ke-8, 9, 10, 11 kebiasaan wanita itu udah nggak ada, maka itu terhitung darah istihadhah. Gitu kata beliau. Terserah teman-teman mau ambil pendapat yang mana. Ya. Tahu nggak teman-teman, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau ketika membahas belajar masalah haid, ya Allah, darah wanita itu rumit. Darahnya aja rumit ya. Gimana kehidupannya? Iya, Imam Ahmad itu belajar tentang darah wanita 9 tahun belum tuntas. 9 tahun, teman-teman. Itu Imam Ahmad. Ya. Jadi memang wanita itu Masya Allah unik gitu ya. Jangan salahkan laki-laki gimana memahami wanita. Darahnya aja bingung. Ya. Makanya saya terus ya. Saya pernah waktu itu mengatakan saya ambil pendapat yang Ustadz Fulan. Ya. Tapi ternyata setelah saya pikir-pikir, beliau membatasi adanya hari, adanya kalau misalnya dia tidak bersih berarti harus mandi begini. Ya Allah, kok masyaqah banget ya. Menurut saya loh, itu masyaqah tuh berarti terlalu masyaqah, terlalu sulit bagi wanita. Bisa dibayangkan enggak? Kalau kita ambil pendapat yang kalau dalam 1 hari 1 malam itu darah haid berhenti berarti dia mandi. Coba kalau wanita ini dia hidup di daerah di mana di situ ada salju. Memang bisa tayamum, ya, tapi itu adalah jalur kedua. Kalau memang dia kuat ya mandi. Nah, ini jadi bukannya saya pengen ambil yang mudah-mudah ya teman-teman. Kalau ada yang mudah, kenapa kita ambil yang sulit? Gitu aja udah. Ya, jadi begitu ya teman-teman ya. Baik, sudah teman-teman dapat apa coba sekarang? Dibuka dulu catatannya. Dapat kaidah kan? Apa kata Syekh Utsaimin kaidahnya beliau? Bahwa tidak ada batasan usia, gitu kan? Tidak ada batasan hari untuk yang haid. Setiap kali dia melihat adanya darah, kalau memang itu tidak ada sebabnya, baik itu dari setelah melahirkan ataupun karena kecelakaan, maka itu semuanya dihitung darah haid. Ya, teman-teman kalau yang ada pernah membaca tentang masalah darah haid dari rujukan yang lain, is okay, tidak apa-apa, itu dipegang. Ya. Dan teman-teman nanti silahkan boleh ambil pendapat itu kalau memang teman-teman yakin dengan pendapat yang teman-teman ambil. Jadi di sini saya tidak mewajibkan teman-teman harus ambil pendapat yang dipaparkan oleh Syekh Utsaimin. Begitu ya? Baik. Yuk sekarang kita belajar tentang premenopause. Bismillah. Ya. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, dalam bahasa Arab, menopause sendiri adalah sinul yas. Sinul yas, yas itu menopause. Ya, dan ad-dima'u 'indal mar'a qabla sinnul ya's. Ya, dibahas tentang darah yang keluar di masa-masa premenopause, gitu ya. Premenopause, ya, itu seperti apa? Baik, yang pertama kita tahu bahwa biasanya wanita sebelum dia mendapatkan menopause itu biasanya pernah dapat, diantaranya adalah darah haid. Iya enggak teman-teman? Ya.
pernah dapat juga yang namanya darah nifas. Ya, tetapi tidak semua wanita pernah mendapatkan darah istihadah, ya kan? Dan tidak semua wanita pernah mendapatkan darah nifas. Kenapa? Karena kalau nggak melahirkan ya nggak ada. Ya, tetapi semua wanita pasti mendapatkan darah haid. Maka rujukannya ada dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Silakan dibuka. Biar kita tahu, biar kita belajar. Al-Baqarah ayat 222. Sudah dibuka semuanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahidh wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Teman-teman, PR tulis. Ya Allah Ustazah, ada PR ya. Tolong dibaca terjemahan ayat dari surah Al-Baqarah ayat 222 ini. Dan teman-teman lihat apakah di dalam surah Al-Baqarah ayat 222 ini ada angka yang muncul atau tidak. Dah, PR Bu, jangan dijawab sekarang. PR. Ya sudah, oke. Berarti kan nanti ada kaitannya tuh dengan pendapatnya Syekh Utsaimin. Ya sudah, oke. Kemudian di sini kita akan membahas tentang perkara-perkara yang biasa ditemui oleh wanita-wanita yang mendapatkan haid sebelum premenopause. Itu diantaranya teman-teman, biasanya haidnya ini bisa panjang, bisa pendek. Itu tolong digarisbawahi. Jadi orang-orang yang mendapatkan persiapan akan menopause ini biasanya haidnya ditandai dengan haid yang panjang atau pendek. Perubahan siklus haidnya itu bisa lebih pendek dan bisa lebih panjang dari biasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari volume darahnya. Orang-orang yang mau mendekati menopause itu biasanya volume darahnya bisa lebih sedikit, juga bisa lebih banyak. Saya pernah berjumpa dengan 2 orang yang mengalami hal tersebut. Jadi saya pernah berjumpa dengan jamaah yang beliau mengatakan, Ustazah, usia saya itu sudah 47 tahun. Ya, beliau usianya 47. Itu kok darah yang keluar tuh volumenya semakin sedikit ya. Biasanya saya haid 7 hari, ini hanya 3 hari udah selesai. Itu saya pernah dapat itu. Ada juga jamaah yang usianya di atas 40 tahun, ya. Beliau mengatakan kepada saya, Ustazah, saya itu mengalami haid keluar darah yang nggak biasa. Jadi nun sewu, beliau pakai pembalut tuh sehari bisa sampai 10 kali. Ya, Masya Allah. Dan setelah dikonsultasikan ke rumah sakit, ternyata kata dokternya, ibu mau menghadapi menopause. Ya, jadi ternyata premenopause itu, teman-teman, ada yang darahnya lebih sedikit, ada yang darahnya lebih banyak. Teman-teman termasuk yang mana? Bisa sendiri-sendiri. Nggak bisa satu sama lain itu sama. Gitu ya. Ini harus kita pahami bareng-bareng. Ya. Biar apa? Biar kita lebih bijak dalam menghadapi masalah. Baik, yang ketiga teman-teman, orang-orang yang dia akan mendapati menopause itu biasanya haidnya sudah mulai kacau balau, nggak teratur. Ya, bisa datang 2 kali dalam sebulan atau tidak datang sama sekali dalam berbulan-bulan. Masya Allah. Gitu ya. Jadi datangnya mungkin per 3 bulan gitu. Atau sebulan malah 2 kali, ya itu bisa terjadi. Ya. Maka ini adalah tanda biasa, ya, tabi'i. Tidak perlu dikhawatirkan, tidak perlu ditakutkan. Ini biasa. Ya. Dan terkadang ya teman-teman, yang membuat nun sewu adanya penyakit-penyakit fisik itu kecemasan yang berlebih. Ya, kecemasan yang berlebih. Ada orang darahnya banyak banget, nggak sesuai dengan kebiasaannya. Itu mulai cemas, waduh ada apa ini, jangan-jangan di rahimku ada apa-apa. Ini kan udah cemas duluan. Kalau sudah semakin cemas, tubuh malah jadinya apa? Tidak baik dalam merespon kecemasan kita. Yang perlu diperhatikan bagi teman-teman yang akan menghadapi menopause itu tenang. Apa teman-teman? Nah, sekali lagi, apa teman-teman? Oke, siap ya. Nggak cemas, nggak panik, tenang dulu. Ya, dan minta pertolongan sama Allah. Ya Allah, ini aku harus kayak mana ya?
Gitu, istighfar. Ya udah tenang ya. Baik. Karena nanti untuk teman-teman yang mau menopause ya ada gejala-gejala yang mengikutinya. Kalau kayak tadi haidnya panjang pendek, kadang datang berapa bulan, kadang enggak, itu juga ada gejala-gejala fisik, rasa yang mengikutinya. Misalnya teman-teman, tiba-tiba merasakan rasa panas yang ada dalam tubuh. Kok aku rasanya gerah gitu loh. Yang biasanya nggak pernah gerah itu rasanya gerah gitu ya. Atau misalnya hormon yang nggak stabil. Biasanya teman-teman sabar menghadapi suami masing-masing, dia mau menopause tuh kok kesabarannya kok sedikit diuji ya suami kita dengan kita gitu ya. Tuh kadang ada juga katanya yang begitu. Ya. Jadi udah kayak orang mau datang haid lagi itu loh. Ya. Sampai kadang suaminya bingung, ini kenapa istriku jadi begini. Itu tuh Masya Allah. Ya, atau ada juga yang diuji oleh Allah sebelum datang menopause tuh sulit tidur. Ya, berarti kalau udah mulai sulit tidur ini kayaknya tanda-tanda ini. Tanda-tanda Pak, tanda-tanda mau menopause. Kalau usianya udah di atas 40, tapi saya dengar ya Masya Allah ya, zaman sekarang ada juga beberapa yang usianya 30 tahun lebih itu sudah mulai pada menopause loh, menopause dini. Ya, jadi 35, 37 itu udah pada mulai menopause. Ya, kok bisa Ustazah? Iya, karena tadi banyak faktor, ada faktor makanan, pola hidup, pola makan, pola pikir. Ya, yang mempengaruhi itu semuanya. Baik, kemudian ada yang wanita kalau mau menopause itu suka tiba-tiba kelelahan. Apalagi misalnya Ummu Farah nggak pernah nyetir, tiba-tiba nyetir. Wah, itu capeknya luar biasa gitu loh. Padahal biasanya enggak gitu. Tapi kok lelah banget. Nah, itu mungkin bisa karena faktor mau menopause. Ya. Atau misalnya juga non sewu, vaginanya mulai kering. Nah, itu juga termasuk diantara ciri-ciri orang mau menopause. Ya. Yang biasanya berlendir, yang biasanya mungkin ada sedikit cairan keluar, itu kering. Ya. Dan biasanya orang yang mau menopause itu ada perubahan berat badan. Waduh, Masya Allah, hati-hati nih. Jadi harusnya, gimana tuh Ummu Ali? Jadi harusnya orang yang mau menopause tenang. Mau jarumnya ke arah kanan atau ke kiri nggak masalah. Yang penting pasti timbangan maksudnya. Mau kanan atau kiri nggak masalah, yang penting sehat. Itu dulu ya. Kenapa? Karena kalau fokusnya kita ke kanan atau ke kiri malah pusing. Ya. Dan nggak semuanya yang jarumnya ke kiri itu juga sehat ya. Kalau ternyata misalnya biasanya timbangannya 50 misalnya, tahun 55 tiba-tiba jadi 30 itu malah penyakit. Ya, kan 30 berarti dia berapa tuh? Berapa kilo ya turunnya drastis. Ya, baik. Atau terakhir teman-teman, biasanya kadang ada yang dia keluar keringat malam, keringat di malam hari, berkeluar keringat. Nah, itu juga tanda-tanda menopause. Untuk perubahan emosional sendiri, orang-orang yang mau menopause itu biasanya mood swing. Ya, emosinya mudah berubah katanya ya. Masya Allah. Ini kasihan para suami kita ya. Ya Allah, Bu, kenapa topu transferannya udah masuk? Bukan tanggal tua, tapi kok ya aku diuring-uring gitu ya. Jadi nggak jelas gitu loh. Mau ngapain tuh nggak jelas. Semoga Allah berikan pada kita suami-suami yang sabar ya. Sabar menghadapi kita loh. Ya, menghadapi orang-orang yang mau menopause ya. Mood swing jadi kayak anak-anak lagi, ya kan? Anak-anak kan gitu, moodnya mood-mutan. Berarti kalau kita ya harusnya nggak mood-mutan. Kecuali kalau mood-mutan berarti dia mau menopause. Yang kedua, ya biasanya konsentrasinya sudah mulai menurun, loadingnya itu, berpikirnya itu tidak secepat sebelum dia mau mendapatkan menopause. Ya, maka dari itu teman-teman, saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, mari kita gunakan hari ini sebelum menopause itu datang untuk berpikir hal-hal yang positif. Ya. Gunakan untuk banyak-banyak menghafal Al-Quran. Ini Al-Quran itu diantaranya diturunkan oleh Allah untuk dihafal. Kenapa? Karena ketika kita menghafal Al-Quran artinya kita sedang melatih otak kita, melatih daya konsentrasi kita. Tapi Ustazah umurku udah 40 tahun, enggak apa-apa. Bismillah. Ya. Biasanya orang yang mulai menopause, biasanya ya teman-teman, itu biasanya penyakit yang menyertainya adalah, mohon maaf, ingatannya berkurang. Nggih mboten? Iya.
Orang-orang yang menjaga kalamullah, menjaga firman-Nya Allah, menjaga Al-Quran, maka Allah jaga otaknya, Allah jaga ingatannya. Ya, jadi berjuang. Teman-teman saya yang satu halaqah di Masjid Nabawi itu ada juga yang udah sepuh. Ya, kalau saya tahu udah sepuh. Ya, saya nggak tahu itu dari negara mana. Dari suaranya sudah nenek-nenek. Masya Allah. Tapi beliau mau berjuang. Makanya Masya Allah, Syekho yang menghadapinya tuh udah jangan banyak-banyak hafalannya, satu surat aja. Beliau di juz 30. Satu surat aja yang pendek gitu kata guru kami. Nanti diulang lagi ya besok gitu. Mau beliau. Ya, Masya Allah, Allahumma barik. Ya, jadi cara menjaga agar daya konsentrasi kita tetap dijaga oleh Allah, ya otak kita tetap bagus, ya akal kita tetap bagus adalah menghafalkan lagi Al-Quran. Kalau yang sudah punya hafalan, maka dimurojaah kembali. Ya, jadi bukan hanya 3 kul ibu-ibu, kul Allahad, kul a'udzu falak, kul a'udzu birabbinas, tapi ditambah, mulai sedikit sedikit. Nanti KUY ada program buat teman-teman yang premenopause itu, program hafalan. Ada yang mau ikut nggak? Juz amma. Gurunya harus sabarnya luar biasa. Ya, karena mau menghadapi ibu-ibu yang begini model yang mood swing gitu ya, yang modelnya mudah cemas, depresi, berarti harus sabar. Nggak apa-apa, pahalanya semakin banyak. Mbak Sofi mana? Umu Ibrahim mana? Itu Umu Ibrahim. Umu Farah, nggak apa-apa, tak cari tadi. Bikin program baru KUY, bikin program baru. Hafalan Al-Quran untuk usia di atas 40 tahun. Gurunya Umu Ibrahim. Gurunya jangan ikut mood swing. Ya. Gurunya harus sabar. Ya. Sabar menghadapi calon nenek-nenek. Coba saya cek dulu ada yang mau ikut nggak kalau KUY bikin program itu. Cung, angkat tangan yang mau ikut. Angkat tangan yang mau ikut. Syaratnya di atas 40 tahun loh. Loh kan untuk berarti ketahuan yang angkat tangan sudah 40 tahun. Ya. Oke. Baik, bikin program Umu Ibrahim. Mufaraya, hafalan untuk pralansia. Ya, yang akan mendapatkan menopause. Ya. Nanti programnya boleh dibuat offline, boleh dibuat online. Zoom juga boleh. Ya. Untuk apa manfaatnya? Agar Allah menjaga daya ingatnya. Kan kasihan loh teman-teman. Saya pernah mendapatkan curhatan dari seorang anak yang beliau menangis terseduh-seduh, ya. Karena kata beliau, Ustazah tolong doain saya ya Ustazah, kenapa? Semoga Allah berikan ekstra sabar kepada saya lah. Kenapa? Saya lagi merawat ibu saya Ustazah, baru ibu saya baru makan jam 9, ya. Terus tiba-tiba ada tetangganya datang, ada berziarah. Terus sudah makan belum? Belum dikasih makan dari pagi, katanya. Subhanallah. Iya itu ada. Pernah saya menemukan jamaah yang seperti itu. Ya, saya bilang semoga Allah berikan kesabaran yang luar biasa ya Bu. Ya Allah. Jadi itu kan daya ingat yang menurun. Nah, kalau pengen daya ingatnya lebih bagus, ya udah berjuang, hafalkan Al-Quran. Ya, ikutnya di mana? Di program KUY. Gurunya siapa? Umu Ibrahim. Ya. Ya begitu ya Umu Ibrahim ya. Bismillah. Ya, semoga jadi jariah untuk semuanya. Ya. Kalau mau gurunya Syekho Ahlam kan Syekho Ahlam sibuk ibu-ibu. Ya. Ngurusin ibu-ibu model begini ada waktu enggak? Wallahu ta'ala alam. Ya, baik. Kemudian biasanya subhanallah di antara ciri orang mau menopause itu mudah lupa. Kalau ada orang lupa naruh barang padahal itu yang naruh siapa? Ya berarti itu ciri-ciri mau menopause. Ya. Oke. Dan juga subhanallah, ya subhanallah. Dalam kesuburan juga sudah mulai menurun. Biasanya orang-orang yang usianya 45 tahun, 46 tahun itu biasanya sudah nggak hamil. Walaupun ada yang masih hamil. Saya kemarin baru ketemu sama seorang akhwat di Surabaya. Kemarin. Usianya 43 tahun. Beliau lagi dalam kondisi hamil. Masya Allah. Allahumma barik. Masya Allah. 43 tahun. Masih hamil. Masya Allah. Masya Allah. Allahumma barik. Masya Allah. Itulah kalau Allah berkehendak. Ya, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya berapa tuh ketika hamil? Istrinya Nabi Ibrahim ketika hamil kan, wahia ajuz. Ajuz itu adalah nenek-nenek hamil. Istrinya Nabi Zakaria ketika mengandung Yahya, usia berapa? Nabi Zakarianya 90 tahun. Ya istrinya mungkin nggak jauh-jauh dari situ. Ya itu hamil. Masya Allah. Jadi ibu-ibu kemungkinan hamil ya di usia 45 tahun tuh masih ada.
Ya, baik. Walaupun kemungkinan besarnya tidak ada ya, tapi kemungkinan kecil ada. Baik. Jadi bagi teman-teman yang pramenopause itu yang harus diperhatikan bukan masalah darah saja, tapi juga masalah mental, masalah dirinya, perasaannya itu harus diberesin dulu. Dan wanita kaidahnya begini, wanita kalau tidak disibukkan dengan ilmu maka setan akan menyibukkan dirinya dengan perasaan. Ya, saran saya bagi teman-teman yang mau mendapatkan menopause itu sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, mau jadi panitia kajian oke, mau jadi ngajarin yang lain juga oke. Yang penting sibuk dengan sesuatu yang bermanfaat di jalan Allah. Maka Allah Azza wa Jalla akan palingkan ya yang tadi sesuatu yang seharusnya kita dapatkan di sebelum menopause itu. Ya. Ustazah, sekarang begini. Kalau misalnya seandainya orang sudah nggak keluar darah, sudah di atas 50 tahun, tapi dia tiba-tiba keluar darah, udah lama 2 tahun nggak keluar, tiba-tiba keluar darah di usia 53 tahun. Apakah itu terhitung darah haid? Kalau kita ambil pendapatnya Syekh Utsaimin, maka itu terhitung darah haid. Setiap kali kita melihat darah yang berwarna merah ataupun kuning ataupun coklat ataupun hitam, di mana itu ada ciri-ciri darahnya ada pada darah haid, maka hitungannya adalah darah haid. Begitu, wallahu ta'ala a'lam. Ya, insyaallah cukup. Nanti kalau ada sesuatu yang perlu ditambahkan, insyaallah nanti saya tambahkan. Wallahu ta'ala a'lam. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.